Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almarhus Soleh Tafari, mahasiswi jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini saya akan sedikit membahas mengenai teori cultivation yang dikemukakan oleh George Gardner sebagai tugas mata kuliah Teori Komunikasi Massa bersama dosen Ibu Dr. Vita Fatur Rohmah, MSI. Yuk simak videonya sampai habis. So guys, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan teori cultivation oleh George Gardner, kita perlu tahu dulu nih apa itu komunikasi massa. Secara sederhana, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media seperti televisi, radio, dan surat kabar. Nah, hingga media digital kepada khalayak luas, jadi kepada publik. Nah, media ini punya kekuatan besar untuk membentuk opini dan perilaku sosial masyarakat. Nah, dari banyaknya teori yang membahas efek media, salah satu yang paling menarik adalah teori cultivation oleh George Gardner, yang menjelaskan bagaimana sih cara kerja media secara perlahan dan menanamkan cara pandang tertentu kepada penonton-penontonnya. George Gardner adalah ilmuwan komunikasi asal Hungaria yang menetap di Amerika Serikat. Ia pernah menjabat sebagai dekan di University of Pennsylvania. Ia mengembangkan teori cultivation pada akhir 1960-an sebab ia prihatin dengan meningkatnya kekerasan di televisi. Menurut George Gardner sendiri, televisi ini bukan cuma hiburan, tetapi alat pembentuk budaya yang menanamkan nilai, norma, dan pandangan sosial tertentu. Nah, George Gardner ini juga menyebutkan bahwa televisi sebagai the main storyteller of our time, yang berarti pendongeng utama zaman modern. Karena melalui media itulah masyarakat belajar tentang hal-hal di dunia. Inti dari teori cultivation oleh George Gardner adalah bahwa paparan media yang terjadi secara terus-menerus dapat membentuk persepsi sosial seseorang secara perlahan-lahan. Beberapa poin utamanya adalah: 1. Media menciptakan realitas simbolik yang sering dianggap penonton sebagai sebuah kenyataan. 2. Efeknya tidak langsung tetapi muncul setelah paparan yang berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah heavy viewers atau penonton berat, yaitu lebih mudah terpengaruh daripada penonton ringan. Fenomena paling terkenal dari teori ini disebut sebagai mean world syndrome, yaitu keyakinan bahwa dunia nyata penuh dengan bahaya. Karena terlalu sering menonton tayangan yang penuh dengan kekerasan, maka seseorang akan menganggap bahwa dunia ini berbahaya. George Gardner juga menjelaskan terdapat 4 tahap utama dalam proses pembentukan persepsi oleh media. Yang pertama adalah message system analysis, yaitu menganalisis pola dan tema dominan dalam isi sebuah media. Yang kedua, cultivating perception, yaitu saat audiens mulai membentuk pandangan sosial dari tayangan yang sering ia lihat. Yang ketiga adalah mainstreaming, yaitu ketika pesan media menyatukan pandangan lintas budaya dan membuat masyarakat berpikir secara seragam. Dan yang keempat dan terakhir adalah resonance, yaitu ketika pengalaman nyata seseorang sesuai dengan pesan media, efeknya jadi makin kuat. Teori ini dikembangkan lewat penelitian besar bernama Cultural Indicators Project, yang meneliti hubungan antara isi televisi dan persepsi para penonton. Hasilnya, penonton berat atau heavy viewers memiliki pandangan sosial yang lebih dipengaruhi isi media dibandingkan dengan penonton ringan. Nah, teori cultivation ini tetap relevan sampai saat ini atau sampai sekarang. Karena kalau dulu nih, televisi jadi sumber utama cerita masyarakat. Kini peran itu lama-lama mulai digantikan oleh media sosial dan platform digital. Misalnya, algoritma yang ada di TikTok atau YouTube yang menampilkan jenis konten yang sama secara terus-menerus bisa membuat pengguna merasa bahwa itulah realitas umum. Dengan kata lain, teori ini juga menjelaskan bagaimana media digital membentuk cara kita berpikir. Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk mendukung relevansi dari teori cultivation ini. Misalnya, penonton program kriminal cenderung memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya. Sementara tayangan yang menggambarkan perempuan dalam peran yang lemah dapat menimbulkan bias gender di masyarakat. Selain itu, drama dan sinetron seringkali meromantisasi sebuah hubungan, menciptakan harapan yang tidak realistis terhadap cinta. Di era media digital, pengaruh serupa muncul melalui algoritma yang memperkuat opini tertentu.
menimbulkan gelembung realitas, serta melalui iklan berulang yang menanamkan nilai konsumtif dan gaya hidup yang glamor. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa teori cultivation oleh George Jepner menjelaskan bagaimana media membentuk cara pandang kita terhadap realitas secara perlahan dan mendalam. Semakin sering kita terpapar dengan satu konten, maka semakin besar juga kemungkinan kita mempercayai konten tersebut adalah kenyataan. Sebagai calon jurnalis, kita perlu kritis dan sadar terhadap kekuatan media dalam membentuk persepsi masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.